Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Umi. Selanjutnya, izinkan saya untuk memutarkan video company profile dari PT Sinergi Daya Mitra. Ya, jadi PT Sinergi Daya Mitra atau yang biasa kami sebut SDM merupakan konsultan project management terdaftar authorized training partner dari Project Management Institute di US. Salah satu jasa kami adalah training project management dan project management related. Salah satunya program kami seperti malam hari ini adalah PROUDS, Professional Knowledge Sharing, di mana kami rutin melakukan PROUDS setiap bulan pada minggu kedua dan minggu keempat. PROUDS ini adalah sebagai wadah berbagi atau sharing pengalaman dari para profesional masing-masing bidang industri dan perusahaan, di mana mereka berbagi pengalaman, tantangan, dan keseruan berkarir sehingga diharapkan dapat memberikan insight untuk teman-teman yang dapat langsung diterapkan di pekerjaan teman-teman semua. Langsung saja malam hari ini judul dari PROUDS adalah Your Daily Life as a Product Manager, yang dibawakan langsung oleh pemateri kita yang kece. Ada Kak Ahmad Reza Fianto dari Dana. Beliau merupakan produk spesialis. Halo Kak Ahmad, Kak Reza, maaf. Halo Mbak, selamat malam Mbak. Aduh, kayaknya udah lama nggak webinar jadi agak tegang. Sehat Kak Reza? Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Gimana teman-teman SDM, sehat semua Mbak ya? Alhamdulillah sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan COVID tentunya. Oke, Kak Reza, untuk waktu dan tempatnya Kak, langsung dipersilahkan dapat memulai materinya. Oke, saya share screen Mbak ya. Kelihatan ya Mbak Umi ya? Sudah clear Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam kawan-kawan semua. Thanks for joining ya untuk today webinar. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing dan diskusi bareng di sini. Thanks juga buat Sinergi Daya Mitra for having me dan juga kesempatannya untuk bisa mengisi kita PROUDS kali ini. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama gue bilangnya gue aja ya biar lebih enak ya, lebih deket kayak gue, kayak kalau saya deket agak formal. Nama gue Reza, Aktor Reza Fiato. Kebetulan lulusan S1 dari BINUS dan lulusan S2 dari QT University. Kebetulan sekarang sedang menjabat sebagai product specialist di Dana Indonesia dengan
punya 6 tahun pengalaman di dunia produk dan 10 tahun lebih pengalaman experience di digital area, baik itu FMCG, otomotif, online media, dan sekarang di fintech. Sebelum kita mulai, uh, aku mau coba sebuah cerita gitu ya ke kalian. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan brand ini ya. Ini semua kita tahu ya, ini Nokia, sebuah merek produk mobile phone yang sangat terkenal gitu ya, dan menjadi cikal bakal generasi handphone yang ada sekarang ini. Tapi kemana sekarang Nokia? Itu pertanyaannya. Di saat munculnya kompetitor seperti Apple, Samsung gitu ya, perlahan dia mulai meredup dan malah sempat terseok-seok di pasaran. Meskipun mungkin sekarang nih udah Nokia pelan-pelan udah mulai bangkit dan tereksis kembali gitu ya di dunia mobile phone. Tapi yang tadinya jadi raja, perlahan jatuh. Kenapa? Gitu. Apa sih yang terjadi sama Nokia? Gitu. Dari sisi produk kita bisa melihat ada 3 hal yang terjadi dengan Nokia. Pertama, failure to deliver. Di mana user tuh nggak tahu sebenarnya keuntungannya apa sih pakai Nokia gitu. Udah nggak tahu lagi gitu. Pertama. Kedua, produknya nggak bisa bekerja dengan properly, dengan baik. Dan ketiga itu fund loss, terkait masalah mungkin finansial. Tapi yang lebih utama ini adalah dua terakhir. Pertama itu ada failure to improve. Nokia nggak tahu which part mana yang bisa diimprove gitu di saat Samsung dan Apple masuk ke dalam market yang sama gitu kan. Isu yang sama selalu ada, masih ada terus. Solusinya tidak bisa diimplement dengan baik. Dan yang ketiga, failure to keep sustainability. Akhirnya Nokia kehilangan kepercayaan dari customer gitu kan. Akhirnya apa? Dia nggak bisa compete, dia nggak bisa bertarung di market yang sama gitu. Dan akhirnya dia nggak bisa melanjut lagi bisnisnya. Itu yang terjadi dengan Nokia. Kenapa itu gagal gitu? Kenapa gagal yang terjadi gitu? Pertama, di sisi produk, Nokia tuh nggak mengerti apa sih kebutuhan dari customer. Kedua, yang terjadi dia mentargetkan market yang salah gitu. Let's say dia udah punya market A gitu kan, terus tiba-tiba ketemu kompetitor baru, tapi dia tetap stay di market yang sama, nggak mencoba market lain yang mungkin lebih beda gitu segmentasinya. Ketiga, dia punya masalah nih, tapi dia untuk mencari solusinya, dia nggak bisa identify apa sih urut cause masalah utamanya dia itu apa gitu kan. Dan yang terakhir, poor execution gitu, delivery-nya kurang baik, dari promo, dari marketingnya dia itu kurang baik untuk menopang si Nokia ini bisa hidup lagi gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menghindari kegagalan sebuah produk gitu? Tentunya kita harus evaluasi yang pasti. Evaluasi produk itu seperti apa, bikin strategi produknya gitu kan. Terus kita harus inisiasi juga apa sih improvement apa yang bisa kita lakukan untuk produk itu supaya kita bisa terhindar nih dari kegagalan terjadi gitu. Tapi tugasnya siapa nih yang harus melakukan itu semua gitu kan? Nah, disitulah sosok seorang product manager dibutuhkan. Kalau dengar product management atau product manager, mungkin apa sih yang terlintas di otak kita gitu kan? Apa sih kira-kira, product manager tuh tugasnya apa ya? Apa sih kira-kira yang terlintas gitu? Di beberapa seminar yang pernah saya tanya hal yang sama gitu, mereka akan menjawab defining persona. Mereka kalau dengar kata product manager, ingatnya defining persona, mendefine sebuah persona dari customer itu user. Kedua, finding pain point. Product manager terus bisa menemukan apa sih pain point dari sebuah masalah gitu. Idea solution, bikin solusinya apa, drill user journey dan UI UX nih biasanya product manager kerja bareng sama tim UI UX ya untuk bisa deep dive lagi user journey dari sebuah produk gitu. Validate design sprint, prototype usability, mereka bikin prototype, terus tes ke customer, apakah produknya itu diterima dengan baik. Refine based on feedback and define list of steps, gitu kan. Mereka nge-refine lagi feedback yang mereka dapat nih, terus mereka coba telah lagi, terus mereka coba define lagi step-nya benar apa enggak. Shape and monitor the product, udah pasti mereka harus nge-launch sebuah produk, dan yang terakhir itu biasanya orang-orang ingatnya improve produk gitu. Kalau product manager pasti boleh sama improvement produk deh, gitu. Selalu kayak gitu. Tapi apa sih sebenarnya product manager gitu kan? What is product manager gitu? Product management kan itu adalah sebuah strategic atau business oriented role. Ini lebih ke role yang lebih ke bisnis dan strategik gitu. Fokusnya ke delivery solution kepada market atau pasar yang ada. Product manager tugasnya kita nganalisa market data nih untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk produk tersebut gitu. Kita bisa chart the course dan menjadi captain di product towards intended destination. Kita yang jadi captain di atas kapal kita sendiri. Kapal itu produknya gitu. Kita jadi captainnya sendiri. Nah, product manager biasanya ngapain? Yang pasti mereka identify profitable opportunities untuk ketemu kebutuhan dari market, launch produk ke market,
oversee produk, mereka ngecek produk apa aja yang ada di dalam di market gitu ya. Terus help build sustainable competitive advantage. Produk ini mereka nge-build apa sih kelebihan dari produk-produk ini gitu kan. Dan terakhir mereka deliver financial benefit ke bisnis gitu. We are most likely kita tuh kayak mini CEO di dalam produk kita sendiri. Itu yang terjadi untuk product manager gitu. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya gambar ini ya. Ini sering digunakan sih untuk kita bisa merepresentasikan sepenting apa sih product manager gitu. Biasanya nih kalau yang paling kiri ini biasanya customer explain, oh gue pengen punya ayunan di pohon gitu. Ayunannya ya juga gue coba pengen punya ayunan di pohon gitu kan. Titik. Nah, terus terus larilah ke bisnis konsultan gitu. Bisnis konsultan dapat itu didiskus sama dia. Oh, customer-nya pengen ayunan di pohon pakai sofa nih, karena kalau pakai sofa punya nilai plus gitu kan. Terus dibawa lagi nih inisiasinya ke project leader gitu. Project leader menerimanya, oh ya udah butuh ayunan aja gitu, butuh ayunan, ya udah kalinya ada di 2 ranting gitu kan. Terus developer mencoba develop apa yang mereka terima. Oh ya udah coba butuh ayunan aja kan, ayunan di pohon. Mau ayunannya taruh di mana ya, tapi intinya ada ayunan di pohon gitu kan. Nah, terus proyeknya dokumentnya itu gimana? Ternyata dokumentasinya nggak bagus, atau ya di sini digambarkan dengan kosong yang nggak ada dokumentasi sama sekali gitu. Tapi dengan proyek yang dengan produk seperti ini di-build atau ditagih biayanya tuh kayak bikin roller coaster mewah megah kayak gitu kan. Padahal ternyata customer coba butuh, yaudah aku coba butuh ayunan, ya ayunan di pohon, pakai ban juga nggak masalah, yang penting gue bisa ngayun. Nah, itu kalau misalnya nggak ada sosok seorang product manager, itu yang terjadi gitu. Kenapa bisa seperti ini gini? Karena butuh seorang product manager yang bisa menerjemahkan dengan baik apa sih keinginannya customer, melewati beberapa divisi sampai akhirnya keinginan tersebut di-develop dengan baik oleh tim developer gitu, sebelum dikembalikan ke customer. Di mana posisinya seorang product manager? Kalau di sebuah perusahaan pasti dia ada tengah-tengah ya, di antara beberapa divisi lah, karena kita tugasnya itu menjembatani. Cuma selain menjembatani, kita juga harus memahami gitu di antara teman-teman tech, di antara bisnis, di antara customer. Karena tech itu kan akan delivery solution ya, terus bisnis akan memberikan value bisnisnya apa. Sementara customer yang mereka butuhnya apa sih. Nah, kayak gitu. Jadi nanti produk itu gimana, tim anak produk itu nanti gimana caranya mereka bisa, ya gimana, gimana tim produk itu tugasnya adalah gimana caranya dia bisa mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh customer, diterjemahkan ke tech gitu ya, gimana cara developnya, dan nanti gimana cara menjualnya itu sendiri, atau ada value bisnisnya itu sendiri kayak gitu. Contoh apa ya, mungkin kalau contoh kayak misalnya kita mau bikin botol minum gitu ya. Misalnya si customer, gue butuh botol minum dong gitu. Nah, si produk itu harus tahu nih, oh botol minum ini setelah gimana cara bikinnya gitu. Karena dia ngerti tech-nya gimana. Terus gimana habis dibikin, habis jadi botol minum, gimana cara ngejual botol minum tersebut gitu. Itu berarti ada campur tangannya bisnisnya juga di situ kan. Tapi sebenarnya kalau product manager itu kan di beberapa ini based on experience ya, di beberapa perusahaan itu kan product manager itu banyak ya, banyak posisinya gitu, nggak harus cuma product manager aja gitu. Karena terkadang di beberapa perusahaan itu ada yang namanya product manager marketing, mungkin lebih ke arah marketing, gimana cara dia nge-marketing produk gitu kan. Ada juga technical product manager yang lebih ke technical, mungkin seperti bikin CMS atau bikin integration API seperti itu, atau ada produk spesialis seperti gue gitu kan. Sebenarnya banyak sih intinya, cuma Indian so far semuanya punya ketujuan dan perannya sama sih as a product manager gitu. Tapi what does a product manager actually do gitu? Sebenarnya product manager itu ngapain sih sebenarnya gitu kan? Yang pertama, mereka harus understand the market. Kewajibannya adalah memahami apa sih yang dibutuhkan oleh market gitu, terutama customer, bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau stakeholder tertentu. Gimana cara understand marketnya gitu? Mereka pertama pasti komunikasi lah dengan customer atau dengan ya prospective customer gitu ya. Mereka komunikasi, cari tahu, menggali lah apa yang mereka butuhkan. Bisa kita product manager juga kita conduct usability testing gitu kan, untuk ngetes produknya sesuai dengan keinginan customer atau enggak. Survei untuk memvalidasi inisiasi yang kita punya gitu. Terus kita juga keep ongoing record gitu untuk beberapa komplain. Kita terima komplainnya untuk kita jadikan sebuah insight tersendiri. Dan yang pasti kita harus pakai produknya si regularly, itu pasti. Kedua, data driven. Seorang product manager itu sebaiknya bekerja based on data.
nggak bisa based on asumsi itu bukan nggak bisa ya, tidak apa ya, tidak proper lah kalau product manager itu dia nginitiate produk based on asumsi aja gitu. Contoh misalnya di Dana gitu ya. Dana kan warnanya biru ya. Terus misalnya saya gue sebagai seorang product manager gitu, gue bilang, gue Dana kayaknya bagusan warna warna apa ya, warna kuning deh, jangan biru. Kenapa gitu, tanya pasti kan. Terus gue tinggal bilang nggak tahu, ya gue sih rasanya kalau kuning bagus aja gitu kan. Itu kan based on asumsi gitu. Itu nggak bisa seorang product manager ngomong kayak gitu. Harus ada datanya apa gitu, data validasinya apa. Lo bisa ngomong itu bagus kuning, kan berarti harus riset dulu. Seperti ini kan dibilangnya riset gitu. Atau enggak lo memahami kompetisi seperti apa, kenapa kuning gitu. Let's say ternyata kuning itu udah punya warna kompetitor lain, kan nggak mungkin dong kita samain kayak warna kompetitor kan. Itu berarti kita nggak ngerti gimana kondisinya di kompetisi itu seperti apa. Terus yang pasti kita juga jangan cuma copy atau apa ya menduplikasi fitur yang sama terus gitu, karena nggak ada data yang, karena kalau fitur yang sama itu nggak menghasilkan data yang baru gitu, sama-sama aja gitu. Sama yang pasti dengan data itu kita nge-develop produk strategis gitu kan caranya. Jadi harus based on data sih, nggak bisa cuma based on asumsi aja. Nah, ketiga, product manager itu pasti dia nge-create relevant atau usable documentation. Di beberapa tempat sih ini mungkin beda-beda namanya ya. Cuma pasti intinya adalah product manager itu harus bisa mendokumentasikan segala sesuatu tentang produknya, baik sebelum dan berarti inisiasi produk, waktu lagi mau develop atau setelah produk itu launch di tahap evaluasi. Kalau ini contohnya yang gue tahu kayak ada yang BRD, MRD, PRD, FSD gitu. Cuma biasa sih yang sering dipakai di teman-teman produk itu biasanya di beberapa perusahaan seperti PRD ya kalau nggak salah, product requirement document. Di mana di situ ada isinya feature details, user interface, ada flow-nya juga. Kayak gitu. Yang keempat, bring products into and out of the market. Maksudnya apa? Gitu. Kita harus bisa mendeliver produk kita dengan baik gitu ke pasar itu sendiri. Kita harus bisa paham goals-nya apa gitu. Kita bisa ketemu di mindset market apa, dan kita membuat produk yang memang sesuai dengan market tersebut. Terus fokus goals-nya apa, dan timing is crucial. Maksudnya timing is crucial adalah kita bikin produk gitu. Kita merasa kita mau bikin produk A karena lagi marketnya bagus nih. Ya udah gitu, kita harus bikin sesuai kita nggak bisa entar aja dulu gitu, karena kalau kita entar timingnya udah lewat, trennya udah berubah, udah produk kita nggak kepake gitu kan. Dan yang pasti kayak di poin nomor 2, realize that pioneering doesn't always pay. Maksudnya sebuah produk yang jadi pionir nggak selamanya juga bisa dibilang produk yang bagus gitu. Karena pasti ada kelemahan. Nah, itu kan mungkin disitulah peran yang product manager bisa ada contoh nih produk A tuh udah oke di pasaran, cuma ada kelemahannya. Ya udah kita bikin produk yang mana kita bisa menyempurnakan kelemahan produk A tersebut, gitu contohnya. Yang kelima, develop customer stakeholder relationship. Ya ini pasti ini menjaga baik hubungan baik ya dengan customer atau stakeholder ya. Caranya gimana ya, bisa face to face meeting, email, telepon, social networks. 5C methods yang pasti salah satu tipsnya adalah clear, kita komunikasi harus clear, jangan pakai jargon-jargon terkadang nggak tidak profesional. Kedua, concise, harus praktis, simple, nggak berbelit-belit. Confident, kita bisa percaya diri kalau ngobrol sama customer, jangan terkesan kita nggak bukan nggak percaya diri, jangan terkesan kita meragukan produk kita itu apa. Courteous, sopan, jangan ya yang pasti nggak mungkin lah kita ngobrol sama customer ngobrol tengil, nggak mungkin lah gitu ya. Sampai pasti kita kompeten understand di isu, kita paham isunya apa, jangan sampai kita customer bilangnya customer lagi punya isu apa tapi kita kayak semacam kayak so tahu gitu, nggak ngerti paham situasi seperti apa. Nah, yang terakhir adalah bridge every department that is product like an orchestra. Kita tuh menjadi jembatan, seperti tadi yang gue bilang. Kita jadi jembatan, bahkan bisa dibilang kita tuh kayak memimpin sebuah tim kecil yang isi divisi-divisi lain, seperti memimpin sebuah orkestra. Kenapa sebuah orkestra? Karena sebenarnya konsepnya sama antara seorang konduktor dengan seorang product manager. Contohnya apa ya? Ini kalau konduktor unify performers, di mana kita produk juga kita menyatukan tim untuk mencapai goals yang sama, kayak gitu. Conductor execute preparation and bids. Produk juga sama, kita nge-prepare, mempersiapkan requirements-nya apa, gitu kan. Conductor mendengarkan dengan listen critically,
Di mana produk juga kita ngevalidasi ide dan terima apa sih feedback-nya. Control interpretation, di mana kita produk design experience. Conductor shape the sound of the ensemble. Kita nge-shape roadmap-nya, produk roadmap-nya seperti apa. Yang terakhir, conductor itu pasti set the tempo and pacing of the music, di mana kita product manager get estimate. Estimasinya apa, plan-nya apa ke depannya untuk setiap produk yang akan kita rilis. Ini kalau di gambar mungkin teman-teman bisa lihat yang jadi konduktornya product manager. Di situ ada marketing, ada bisnis, ada operasional, ada engineer yang ya main biola, ada main piano dan lain gitu. Di mana si level kita, CEO, CMO, CPO itu komposernya. Gitu. Mereka yang mereka yang membuat kerangkanya sih gitu. Nah, product manager tuh day to day-nya ngapain sih? Activity-nya ngapain aja sih seorang product manager gitu kan? Mereka biasanya ngapain aja gitu. Ke sebagian besar pasti produk manager akan mengalami hal yang sama. Mereka pasti akan melanjutkan produk yang sudah ada, diimprove untuk menjadi lebih baik. Kedua, mereka pasti akan membantu tim divisi lain, entah itu marketing, tim support, atau tim sales gitu ya, untuk bisa menjual, memasarkan, atau sekedar memaintain produk tersebut. Setiap hari produk manager juga akan analyze data. Mereka pasti akan kita pasti akan cari data lah. Either kita nyari atau mungkin kita bisa kita kalau di data tuh kita suka diberikan lah data weekly, monthly itu pasti ada kita analyze untuk kita jadikan insight untuk kembangin produk selanjutnya. Terus yang pasti kita product manager bikin in-life report, bikin roadmap, bikin profile, product profile, sama bikin product marketing plan. Dan terkadang sih ketemu di situasi di mana kalau ada error dengan produk, terkadang product manager juga bantu sih handling untuk kita follow up ke tim terkait atau ke tim dev gitu sih. Nah, most valuable skill. Sebenarnya kalau kita bicara skill, sebenarnya product manager tuh butuh dua jenis skill sih yang gua alamin ya, based on my experience ya. Satu tuh hard skill, kedua tuh soft skill. Hard skill udah pasti apa yang kita pelajari lah terkait ilmu, apa yang kita pelajari di sekolah, di kampus, itu hard skill. Ilmu yang kita pelajari. Cuma kalau soft skill itu adalah sesuatu yang mungkin lebih ke apa yang kita pelajari itu lebih ke arah apa yang kita alamin sehingga itu bisa membentuk kita sendiri. Contohnya apa? Kayak jadi seorang negotiator yang baik itu kan itu adalah soft skill yang dibutuhkan oleh product manager. Leadership itu kepemimpinan juga dibutuhkan oleh seorang product manager. Dan yang salah satu yang menurut gue adalah most valuable skill yang harus dipunyai sama seorang product manager adalah problem solving. Be a good problem solver. Gitu. Problem solving itu kan adalah adalah kemampuan untuk identify problems dan menemukan apa sih solusi efektif untuk bisa menyelesaikan problem tersebut. Ini sangat berguna ketika product manager itu bisa membuat decision atau menentukan pilihan ketika kita ketemu berbagai macam situasi atau masalah yang mungkin sulit gitu ya buat dia dan nggak di-expect aja gitu di dalam pekerjaan dia as a product manager. Nah, problem solving ini soft skill. Banyak mungkin ada beberapa teman-teman sih yang bilang, oh problem solving itu hard skill. Enggak sih, kalau buat saya problem solving itu soft skill intinya. Nah, ada dua jenis problem yang mungkin ada di dunia produk. Gitu. Ada theme problem sama wicked problem. Bedanya apa sih? Kalau theme problem biasanya lebih ke arah technical atau engineering. Resultnya cuma 1 dan 0 gitu aja sih. Lebih ke arah hasilnya failed atau sukses. Cuma sukses atau gagal aja hasilnya. Dan di endingnya itu disebut solusi. Cuma ada satu solusinya aja gitu, kayak gitu. Solusinya bisa di-copy, bisa digunakan untuk menemukan solusi yang baru gitu kan. Ini kalau di bawah, di kiri bawah tuh ada kayak semacam timeline-nya gitu. Jadi solusinya apa dipakai same di problem yang sama gitu. Itu bisa dipakai gitu. Same rule can be applied over time. Itu content problem. Bedanya apa sama wicked problem? Kalau di wicked problem itu biasanya menyentuh tim bisnis, menyentuh customer, menyentuh tim desain. Hasilnya apa? Kalau tadi tim itu cuma failed and success,
Kalau di wicked problem tuh hasilnya adalah good dan bad. Nggak ada sukses, nggak ada bad, hasil cuma baik atau buruk aja gitu. Nggak ada rule, itu akan selalu looping karena no stopping rule ya. Problemnya is unique dan solusi bisa di customize. Jadi ada problem, ada solution. Nah, dari solution baru ini tiba-tiba ketemu new problem nih. Ketemu new problem, ketemu lagi di solutionnya kayak gitu. Problemnya mungkin is not understood until after formulation is of solution gitu. Therefore, oleh karena itu solusinya bisa berganti selalu over time, lebih dinamis lah dibandingkan yang problem tadi. Fun fact-nya, most wicked problem berhubungan sama manusia. Since everything related to us is relative, karena ya semua berhubungan sama kita kan jatuhnya relatif ya. Gitu. Ada specific branch yang dibilang human centered design yang digunakan untuk bisa nge-solve masalah ini sih. Contohnya apa sih theme sama wicked problem itu? Theme problem itu contohnya turn on electric bulb, menyalakan lampu gitu. Udah gimana cara nyalain lampu nih? Solusi cuma ya udah nyala atau enggak gitu kan. Berhasil atau enggak nyalanya. That's it. Sedangkan kalau wicked problem contohnya adalah kita ngedesain mouse. Desain mouse itu dalam artian hasilnya bukan nyala atau enggak nyala, tapi hasilnya adalah butuh satu atau dua button. Mau satu dua button masing-masing ada nilai good and bad sendiri kan. Kayak gitu. Butuh satu button atau dua button masing-masing punya nilai apa ya? Masing-masing punya pro and contra sendiri gitu. Kalau yang wicked problem. Contohnya seperti itulah kurang lebih. Nah, gimana sih mungkin caranya gimana nih kita bisa jadi problem solver yang baik gitu untuk seorang product manager? Ada beberapa teknik yang bisa saya sarankan. Seperti satu, always have a plan B. Seorang problem solver, seorang product manager selalu punya plan B. Plan B dalam artian dia harus jadi seorang pemikiran cepat gitu ya, karena terkadang bisa menemukan solusi untuk semua masalah, atau kan terutama sebelum itu terjadi. Let's say gue bikin produknya produk A gitu. Tapi gue produk A dengan apa ya? Gue bikin produk A dengan teknologi A misalnya gitu. Tapi gue harus punya plan B-nya nih. Teknologi A ini capable nggak di kita gitu. Kalau capable gimana? Oh, gue udah punya solusinya. Gue ada plan B-nya kok. Kita pakai teknologi yang B aja. Gitu. Itu seorang product manager harus udah bisa menakar resiko seperti itu sih. That's why kita butuh plan B. Gitu. Kedua, be a good negotiator. Selalu good communication selalu adalah cara terbaik untuk kita bisa menemukan solusi dan gimana cara kita delivernya itu sendiri. Terkadang kita punya solusi yang baik, tapi delivernya buruk, jadinya buruk gitu. Uh, itu yang terkadang sering terjadi yang di area teman-teman produk. Ketiga, having a mindset of customer first. Customer atau user yang kita punya itu adalah orang pertama yang harus kita pikirkan. Kita harus bikin solusi based on apa sih yang customer butuh. Dan kalau bisa jangan bikin mereka nunggu lama deh. Kalau bisa gitu kan. Keempat, understanding the objective. Kita any solution or plans yang udah kita buat diharapkan nggak mengganti sama sekali apa goals dari produk itu sendiri gitu. Jadi kita seperti ini objek tujuannya apa nih gitu. Meskipun tujuannya let's say gue bikin produk tujuannya biar bisa jalan-jalan ke Bandung gitu. Nanti di tengah jalan gue bikin mobil gitu. Tapi di tengah jalan mobilnya nggak bisa jadi. Apa nih solusinya? Solusinya udah gue pakai motor aja. Mau solusinya mobil atau motor, seenggaknya goalsnya adalah sama. Gimana caranya gue bisa pergi ke Bandung kayak gitu. Yang terakhir, small scale solution. Selalu terkadang kita kalau ada sebuah masalah sering menemukan beberapa solusi. Pusing kan, kadang pusing lah, aduh gue pakai solusi yang mana ya, ini ABCD semua bisa gue pakai nih. Nah, selalu pilih solusi dengan risiko yang paling kecil. Karena terkadang kan misalnya masalahnya adalah masalahnya adalah gue mau bikin produk timeline gitu ya. Ternyata timeline-nya nggak berjalan mulus gitu. Terus gimana nih caranya nih agar produk gue bisa tetap goal gitu kan. Ya udah gue pilih solusi yang mana tidak solusi terkecil, solusi paling rendah yang tidak mengorbankan timeline gue gitu. Mungkin mengorbankan hal yang lain, tapi risikonya lebih rendah dibandingkan gue mengorbankan timeline gue. Lebih kayak gitu. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak tentang apa sih product manager itu ya, termasuk seperti apa.
Lalu gimana sih caranya gue mengaplikasikan itu di Dana? Gitu. Bagaimana seorang product manager bekerja di Dana? Sorry. Pertama SDLC, Software Development Lifecycle. Kita di Dana itu metodologinya kita pakai Agile sama Scrum. Uh, Kalau dulu itu gue sempat di Detik itu kita masih waterfall ya. Bedanya apa? Ya kalau Agile sama Scrum itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, itu pasti lebih dinamis dan lebih open sehingga semua bisa diselesaikan bersama gitu bareng-barengan. Lebih apa ya, lebih cepat sih ritmenya dibandingkan waterfall itu kayak apa, kayak air terjun lah jatuhnya. Jadi semua pekerjaan itu dilakukan secara bertahap dan terkesan statis. Kasarnya gambar seperti itu sih. Nah kalau di Dana itu SDLC kita ya kita pertama data dulu, cari data, kita riset dulu. Habis dapat datanya kita lanjut ke desain. Kita desain produknya seperti apa. Habis sudah oke, baru kita lakukan sprint. Sprint itu development-nya. Tim developer nge-build produknya. Udah jadi produknya kita testing internal. Kalau udah selesai testing internal dan udah oke, baru kita deliver atau kita launch produknya. Nah, produk yang udah ada itu nanti bisa kita ulang lagi. Misalnya gue udah live-in produk tadi bikin botol gitu ya. Botol udah live, kita ulang lagi kali mungkin botol tersebut butuh improvement lagi seperti itu. Nah, kalau di Dana, pertama kita pasti set timeline dulu ya. Karena di dalam satu timeline product development itu, seorang product manager akan kerja bareng desainer UI UX, ada project manager, ada engineer gitu. Kenapa di Dana itu product sama project kita bedakan? Karena project manager itu lebih ke arah teman-teman yang nge-set timeline-nya atau mungkin ke arah lebih ke jadi scrum master-nya lah kalau di kita. Jadi timeline itu kita produk sama tim desain kita tadi ya data riset dulu, kita prioritas desain produk mana yang kita jalankan, kita desain produknya, kita prioritas kita validasi dulu, usability testing, gitu kan atau dapat feedback baru, lalu kita masuk ke fase PRD yang tadi product requirement documentation. Nanti di sini di PRD itu biasanya brainstorming ya, sambil brainstorming sama teman-teman engineer gitu ya, kita bisa dapat backlog baru mungkin, kita ngomongin technical design, nanti bareng teman-teman project manager juga, kayak gitu. Nanti kalau udah, kadang-kadang kita kan punya beberapa produk ya yang bisa kita rilis ya. Nah itu kita harus nge-set prioritasnya mana nih yang utama diduluin nih produk-produk tersebut. Nanti kalau udah dapat, let's say kita ya let's say di Februari kita mau ngerilis, kita nge-planning 2 produk gitu misalnya. Ya udah nanti 2 produk itu kita jalankan di Januari, kita development dulu, sprintnya berjalan, development sama testing, nanti kalau udah rilis. Nah, pas rilis itu terus gue bilang, setelah rilis itu nggak kita tinggalin, kita evaluasi produknya lagi. Kita ukur KPI-nya seperti apa, OKR-nya seperti apa gitu. Nanti kalau udah ya udah kalau butuh improvement lagi, baru nanti kita prioritas lagi, kita learning lagi, kita deep dive lagi, datanya lagi gitu sih. Itu muter-muter ya, seperti looping sih jatuhnya. Gitu. Nah, kedua, kalau timeline udah oke, kita deep dive nih lagi ke produknya gitu. Yang pasti kita pahami dulu nih sebelum kita mulai merangkak ke crafting. Contoh misalnya kita pakai sistem four way dan satu H ya. What, who, why, when, and how. What? Contohnya I want to enable easy cashless payment. Caranya gimana ya? Pakai Dana gitu. Terus kita pindah ke who. Siapa yang punya masalah ini gitu. Kita harus ngerti stakeholder siapa. Apakah kita, apakah bos kita, atau customer kita gitu. Kita crafting, segmentasinya seperti apa, personanya seperti apa gitu. Udah, kita pindah ke why. Kenapa customer ketemu masalah ini gitu. Kita paham nih, alasannya apa, impact-nya apa. Di situ kita bisa crafting, kita bisa deep dive, empatinya stakeholder seperti apa, stakeholder success seperti apa gitu, gain-nya apa, impact-nya apa gitu. Dan terakhir kapan nih problem when is the problem needs to be solved, kapan nih problem itu harus bisa diselesaikan gitu kan. Kita harus paham timingnya tadi, problem solving tadi gitu. Kita craftingnya dengan cara kita tahu nih misalnya seperti apa, urgentnya seberapa sih, harus deliver kapan sih, jadi kayak gitu. Lalu tadi gue juga sempat mention soal prioritas ya. Kita harus nge-set prioritation tuh produk tuh banyak kan yang akan mau dirilis. Cuma karena kan kita bingung ya, ini produk mana yang mau diduluin nih, produk mana yang mau diduluin nih gitu.
Nah, kita ngesetnya gimana gitu. Kita ada satu metode sendiri sih untuk kita bisa ngeset priority-nya. Ini kalau di kita nge-simplify value estimation tuh kita ngategoriin ke dalam 4 level. Ada yang P0, P1, P2, P3. P0 itu strategik atau ya makin kecil tuh makin apa ya, makin penting lah. Nol tuh makin penting gitu. Jadi strategik, terus P1 itu high value, high impact, P2 itu medium value, P3 itu low value. Ini kayak level parkiran ya, PPA deh. Nah, gimana cara kita nge-set P0, P1, P2, P3 ini? Nah, kita punya, ini gue lupa namanya, ini kalau saya Eisenhower, apa gue lupa nama si chartnya. Jadi kita nge-define based on value sama effort-nya. Jadi ada value di kiri, effort yang di bawah yang garis merah, nanti high, medium, sama low. Kalau dia high value, kalau dia high value, low effort, itu quick win. Artinya itu berarti itu kita bisa lakukan sekarang. Entah itu bikin MVP atau kita bisa develop produknya sekarang. Gitu. Kalau dia high value tapi high effort, lebih ke arah gambling mungkin nih. Gimana nih bisa kita lakukan atau enggak sih kayak gitu. Nah, kalau yang low value dan low effort, low value, high effort, ya udah itu mungkin itu adalah produk yang nice to have kayak deh. Value-nya kecil, tapi effortnya apa ya, value-nya kecil tapi effortnya kecil juga, udah mungkin nice to have lah gitu kan. Tapi kalau udah low value, high effort, gimana ya, kita effortnya gede tapi yang kita dapetin feedbacknya kecil gitu, mungkin kita nggak lanjutin atau no go lah ya, kayak gitu. Nah, lalu mayoritas kita kan nge-build MVP-nya gitu. Kenapa MVP? Karena kita mencoba membangun sebuah produk itu seminim mungkin sesuai kebutuhan market dan tetap improve sih, agar bisa menjadi produk yang sempurna yang diinginkan semua orang. Contohnya, seperti gue bilang ya, contohnya gue pengen pergi dari poin A Jakarta ke Bandung gitu. Solusinya apa? Udah bikin mobil gitu kan. Cuma kalau MVP konsepnya, kita terkadang nggak langsung bikin mobilnya dulu gitu. Sembari kita berjalan, mari kita memahami market itu butuhnya apa sih, apa yang dibutuhkan sama customer. Pertama kita bikin dulu prototipenya, biasanya UX akan tim UX, teman-teman UX akan riset dulu, terus sudah bikin prototipe, baru kita bikin MVP-nya gitu. Sampai kita gather feedback-nya apa, kayak gitu. Selalu kita sepanjang kita bikin version 1, 2, 3-nya, kita akan selalu terima feedback-nya apa, kita coba improve lagi, kita coba emphasize lagi di situ. Contoh di sini kita MVP-nya bikin skateboard, udah kita launch produknya ke market, dapat feedbacknya, oh udah kita bikin lagi sepeda versi 2-nya. Sepeda sama kita launch juga, kita riset lagi, kita feedback lagi, dapat versi 3-nya motor, sampai akhirnya kita dapat produk yang mature itu di versi 4-nya, itu mobil itu sendiri. Gitu. Gimana kita bisa nge-define si MVP ini? Ada 4 risiko sih yang bisa kita lihat waktu kita mencoba nge-build MVP tersebut. Ada value risk, itu lebih ke arah menyelesaikan nggak sih apa masalah ada customer gitu. Customer suka nggak sih sama value-nya ini? Itu satu. Kedua, usability risk, customer bisa ngerti nggak cara pakai gimana produk ini gitu, cukup capable nggak buat mereka pakai produknya. Ketiga, ada feasibility risk, bisa nggak engineer kita nge-build produk ini dengan dengan teknologi yang kita punya sekarang, atau kita harus riset dulu teknologinya gitu, dan berapa lama nih kita ngerisetnya atau kita ngebuatnya. Sampai terakhir kita punya business viability risk gitu kan, business modelnya sustain nggak ke depannya, atau bisa digunakan untuk beberapa aspek untuk kepentingan bisnis yang lain kayak gitu. Nah, common obstacle in product gitu. Waktu kita develop produk atau selama menjadi product manager dengan tugas-tugas tadi gue bilang ya, pasti kita akan sering nemusi beberapa halangan atau beberapa ya obstacle lah, beberapa halangan lah gitu. Apa sih yang sekiranya halangan apa yang bisa sering kita hadapi gitu sebagai product manager? Pertama, bias. Ini bukan bias Korea ya. Ini bias tuh maksudnya area abu-abu, atau apa ya, kita kalau menurut KBBI itu lebih ke prasangka yang akhirnya menjadi sebuah kesalahan gitu. Karena kita menilai saat kita menilai sebuah produk.
di area produk kita mengenal namanya tiga bias: selection bias, survivorship bias, sunk cost bias. Ini yang kita pakai, ini bias yang sering kita temuin saat kita mau nge-initiate atau bikin produk. Selection bias itu apa? Selection bias itu adalah individual atau cohort speak yang berbicara seakan-akan mewakili nama customer. Contohnya apa? Kayak misalnya, oh pelanggan user kita suka nih sama fitur ini gini. Nah, si orang ngomong suka sama fitur ini kan dia nggak mewakili semua customer gitu. Nah, sedangkan kita sebagai product manager, oh ya udah, si Reja udah bilang bakal suka, ya udah berarti semua akan suka. Nah, ini namanya selection bias gitu. Kita nggak bisa ngerandom statistically population-nya itu tersendiri gitu kan, karena kita kan nggak tahu produknya akan works atau enggak gitu. Seseorang itu nggak bisa mewakili semua orang sebenarnya, ya kan? Tanpa data, cuma sekedar ngomong doang, oh yaudah semua orang suka kok produk ini, itu nggak bisa seperti itu. Solusinya apa kalau kita ketemu selection bias? Yaudah kita butuh validasi lagi, cari datanya lagi, riset lagi. Bener nggak sih kalau misalnya si Reja bilang kalau produk ini akan disukai semua orang gitu? Ini bener semua orang suka atau cuma Reza doang yang ngomong nih? Kayak gitu. Kedua, survivorship bias. Ini lebih ke arah biasanya itu tentang produk tuh suka menduplikasi si apa yang dilakukan sama produk-produk yang udah sukses gitu. Contoh misalnya apa ya? Contoh misalnya, oh gue mau bikin mobil gitu. Kenapa? Karena Toyota udah berhasil bikin mobil. Nah, kayak gitu. Dan kita cuma pengen bikin produk based on background-nya si A, si B, si C berhasil bikin produk itu. Nah, cuma kan masalahnya bukan cuma ya sekarang kalau dia bisa berhasil bikin produk kan bukan berarti oh semuanya bisa bikin produk, kan nggak gitu cara logikanya. Winning is relative gitu, tapi kalah itu absolut gitu kan. Kita malah seharusnya sebagai dalam produk kita ngerti understand apa nih, kenapa produk itu gagal. Kita bukan malah melihat dari tim menang, dari tim yang kalah nih. Contoh kita Nokia kalah. Kenapa Nokia kalah? Apa sih alasannya kalah gitu? Apa alasannya jatuh gitu? Nah, dari situ kita bisa belajar, kita bisa refleksi, oh dari apa yang kita temukan di Nokia, itu bisa kita pakai insight-nya untuk kita bikin produk yang baru. Itu nggak selamanya produk yang menang itu atau produk yang juara di pasaran itu adalah segalanya gitu kan. Nah, kalau kita ketemu seperti itu, survivorship bias, solusinya apa? Ya, kita adopsi user life cycle seperti apa di dalam user life cycle tersebut. Adopsi maksudnya kayak kita bikin apa ya? Bikin drop off analysis gitu kan. Kita survei churn user, terus kita in-depth interview kenapa sih di beberapa case produk itu gagal kayak gitu contohnya. Nah, terakhir ada namanya sunk cost bias. Kita terkadang menaruh beban yang besar gitu ya di sesuatu yang kita invest terlalu banyak gitu. Contohnya misalnya kita bikin produk, inisiasi bikin produk cuma berdasarkan kita udah bikin produk lama nih, masa nggak live, masa nggak launching produknya gitu kan. Nah, terkadang kan ya kayak hubungan ya, sometimes it be better to abandon and spend effort somewhere else gitu. Daripada kita menghabiskan waktu tenaga di sebuah produk yang mungkin nggak live karena sebuah reason, sebuah alasan, kemudian kita coba investasikan waktu tenaga kita untuk coba produk yang lain gitu, yang mungkin lebih fresh, lebih dibutuhkan sama customer gitu. Kita coba sebagai seorang product manager kita harus bisa mencoba melihat sebuah kasus atau sebuah case situasi dari kacamata yang berbeda. Kita bisa ngejilat idea, ya kita harus paham alternatif ID-nya apa sih, opsinya apa sih gitu. Solusinya apa ya? Pas tadi seperti yang gue bilang, solusinya adalah kita bisa mengukur, kita punya standar measurement yang baik gitu yang sesuai. Contoh misalnya kayak kalau di Dana kita pakai standar measurement produk itu pakai HEART. HEART itu ada happiness, engagement, adoption, retention, sama tend to be used kalau salah. Terakhir gue lupa. Nah, lalu halangan apa aja sih kira-kira yang ada sering jadi kerikil gitu kan, kasarnya tidak waktu kita mau develop produk gitu. Ini kalau yang gue temuin ya, terkadang kita pusing dengan hal yang besar, kita mau coba bikin hal yang kita pusing dengan dengan kompleksitas yang besar, tapi
ruang untuk inovasinya sangat kecil. Kita nggak bisa berinovasi banyak lah. Terus kedua, kita hiding behind the predecessor product gitu kan. Kita bersembunyi di balik produk-produk yang mungkin udah punya bisnis value sendiri. Jadi kasarnya mungkin kita lebih ke arah minder untuk bikin produk baru gitu. Terus wider business reach require different feature at the same time. Terkadang tim bisnis itu suka minta produk gitu kan, atau ya inisiasi produk yang mungkin berbeda-beda fiturnya di waktu yang sama gitu. Dan mereka mungkin lebih nge-push, kenapa? Karena mungkin bisnis lebih punya kendali lah di sebuah perusahaan. Ya karena KPI-nya mungkin lebih ke arah income kali ya mungkin ya. Terus change on business goal, terkadang kita lagi develop produk, tengah jalan, bisnis goals-nya berubah, mau nggak mau produknya berubah juga. Terus kita juga harus melakukan prioritas tadi doing prioritization due to limited resources to deliver. Kita terkadang punya resource yang limited banget, ya, karena resource-nya terbatas, sehingga produknya nggak bisa terdeliver dengan baik. Sama limited teknologi juga, kadang teknologinya nggak support, sehingga butuh riset lagi, butuh waktu lama lagi. Hard requirement by other parties, terkadang ada requirement yang atau ya gue sering sih dulu gue sering banget dapat requirement gitu dari stakeholder atau dari divisi lain yang terkadang gue tuh gue suka geleng-geleng kepala sih, kayak kalau bisa sih minta kayak gitu requirement-nya gitu. Itu karena susah banget tuh untuk di develop gitu kan. Apa sih kita bilang, gue sebutnya requirement yang gaib gitu, yang kadang-kadang suka aja muncul gitu aneh-aneh. Terus ada juga kita produk pasti terkadang nggak nemu timeline-nya, kita udah ngeset timeline-nya, oh produk ini akan live di akhir Januari, karena sebuah alasan akhirnya produknya nggak sesuai, rilisnya nggak sesuai waktunya. Terus nggak ada evaluasi dari produk yang udah launch. Kadang beberapa produk manager udah nge-live-in produk, ya udah ditinggal gitu aja, nggak di-maintain, nggak dievaluasi apakah produk itu bisa berjalan baik atau butuh improvement gitu. Ya udah, yang penting udah live ya udah. Gue fokus yang lain aja. Itu salah sih. Harusnya ya, saat produk itu udah live, ya tugas kita sebagai product manager ya evaluasi juga, maintain produknya gitu. Apa yang kurang, apa yang lebih gitu. Ya what else yang lainnya mungkin teman-teman punya pengalaman sama, nanti silakan share sih. Nah, ini ada beberapa solusi sih yang mungkin bisa gue ikut share ke teman-teman semua. Ya dari masalah itu apa sih bisa kita lakukan gitu sebagai solusinya gitu, atau nggak, seenggaknya mungkin nggak solusi tapi minimalisir lah supaya nggak terjadi gitu kan. Contoh misalnya kita kayak kita find the reusable component gitu. Terkadang tanpa disadari produk yang ada itu, let's say kita bikin produk A gitu ya, tiba-tiba muncul requirement untuk bikin produk B. Terkadang untuk bikin produk B itu nggak harus crash dari awal, harus bikin dari nol kok. Bisa aja yang produk A-nya kita reusable ulang aja gitu, dengan kita apa ya, dengan metode atau dengan fitur yang sama, dengan mirip, kita bikin kopinya mungkin, tapi hasilnya fiturnya berbeda kayak gitu. Terkadang terkadang apa ya, terkadang banyak teman-teman produk tuh yang ngerasa bete gitu. Gue udah bikin produk A, disuruh lagi bikin produk B gitu. Gue nggak mau bikin lagi, kayak capek gitu, harus dari awal lagi. Padahal terkadang nggak harus kayak gitu. Terkadang mereka juga kalau melihat lebih dalam, ternyata produk A ini bisa kita ambil beberapa bagian untuk menjadikan produk B sebenarnya. Itu yang mungkin nggak semua mungkin nggak semua orang bisa aware hal tersebut. Terus yang kedua, pick the component to achieve the product goal. Nah, ini sebenarnya mirip sih yang five traceable component. Jadi kita ambil komponen tertentu untuk bisa gunakan untuk bisa nge-achieve goal itu apa gitu. Yang pasti terus analyze product once it launch. Seperti tadi gue bilang, terkadang produk itu suka lupa untuk bisa mengevaluasi atau analisa produk yang udah di live sama mereka gitu. Harusnya kita bisa menganalisa untuk menemukan apa sih pain point atau drop point dari produk tersebut untuk kita bisa sempurnakan lagi ke depan. Itu sini ya. Final the process and validate the target. Kita harus sebagai teman-teman, sebagai tim produk harus ngerti bisa nge-funneling gitu prosesnya seperti apa. Jadi let's say tadi mungkin kita bikin mobil gitu, untuk pergi Jakarta ke Bandung. Kita harus paham nih funnelnya seperti apa, proses seperti apa. Waktu orang buka mobil, nyalain mobil, mungkin ngegas, terus jalan masuk ke jalan raya, masuk tol ke Bandung, itu kan funnel proses ya. Nah, dari situ kita bisa nge-validate nih targetnya seperti apa gitu untuk ke depannya untuk produk tersebut.
Jadi untuk membantu kita untuk lebih improve lagi sih produk-produk yang udah ada. Kalau kita bisa memahami funneling dari proses tersebut. Always do documentation, ini terkadang juga beberapa product manager suka lupa ya, kalau misalnya mereka bikin sesuatu nggak ada dokumentasinya, sehingga terkadang sharing knowledge-nya ke teman-teman produk lain itu jadi kurang gitu. Contoh misalnya mungkin let's say gue product manager tapi gue nggak suka ngedokumentasi produk gue gitu. Waktu gue resign, saat orang lain yang menggantikan gue, dia jadi nggak paham produknya apa gitu, karena nggak ada dokumentasi yang baik yang gue bikin untuk the next yang handle produk gue itu. Itu yang terkadang suka terjadi. Track the growth, sometimes product forget to ask back how their product is growing. Baik lagi sih, kita suka track, nge-maintain produk kita itu growth-nya bagus atau enggak. Datanya bagaimana gitu. Karena terkadang ya produk manager suka lupa nanya gitu kan, gimana produk kita grow nggak, produk kita raise nggak gitu, atau malah mandek atau stuck, atau malah mungkin produk kita nggak perform kasarnya. Product is not about all Product is not all about user experience gitu. Kita juga harus ngecek the readiness in any related element gitu. Nggak selamanya tentang user element, user experience sih. Nah, tapi kita bisa ngecek produk kita ini siap nggak sih gitu, udah siap belum pasaran untuk elemen-elemen terkait dengan produk tersebut. No time to test, ya udah kalau nggak bisa ngetes sih kita ngetes internal aja gitu, atau mungkin bisa nanya ke teman-teman sekitar kita. Terkadang kalau di produk ada tim QA ya, tim QA itu kan dia ngetes produk kan, dia tuh ada asuransi seperti apa. Terkadang mungkin tim QA juga penuh gitu, terus kalau tim QA-nya penuh kita nggak bisa testing, ya nggak juga. Ya udah kalau nggak bisa testing internal aja gitu. Kita bisa testing sendiri untuk menemukan apa sih kekurangan dan kelebihan dari produk kita gitu. If somehow need to change, think about how we can use the baseline. Mereka lagi sih tadi yang gue bilang, kalau di tengah jalan butuh berubah produknya, kita bisa berpikir gimana kita bisa nge-reuse menggunakan baseline atau dasar dari produk tersebut. Dan terakhir, talkative with dev or tech engineer. Terkadang di beberapa situasi, product manager tuh suka apa bahasanya ya, suka kurang akur lah dengan tech-nya gitu kan. Terus gimana caranya bisa akur? Ya udah kita sering ngobrol sama mereka gitu. Kita paham tech itu gimana, teman-teman engineer itu gimana sih sifatnya, apa yang kiranya bisa kita lakukan untuk mereka bisa dekat sama mereka gitu. Apakah ngajak nongkrong gitu kan. Terkadang dengan cuma discuss sama mereka gitu, mereka cuma pengen, oh lu bikin produk ya lu ngobrol sama kita dong, kita juga pengen dianggap gitu. Ya udah kita ngobrol sama mereka gitu. Entah itu sama tech, sama engineer, atau mungkin sama divisi lain. Ya, karena seorang product manager itu nggak bisa pasif ya, nggak bisa cuma diem bikin produk. Kalau mau develop produk baru ngobrol, tidak disarankan seperti itu sih. Tuh. Halo Kak Reza. Ya. Maaf Kak, mau mengingatkan waktunya 15 menit lagi ya Kak, Oke. untuk ke sesi selanjutnya. Oke Mbak, ini kita cepat aja sih, nggak banyak. Oke. Oke. Nah, ini ada study case, ya ini study case bentar ya. Kita terhadap real case yang biar kita enak memahami sih product manager. Nah, tadi kan kayak case Nokia yang tadi di awal ya, gitu. Gimana sih cara product manager find a way to solve that case? Gimana caranya untuk kita bisa menemukan solusinya gitu. Pertama ada ini sebutannya gue bilangnya thinking framework. Jadi pertama itu kita set goal-nya dulu, apa sih goal-nya? Kedua, identify problem-nya, kita harus paham root cause-nya apa. Ketiga, strategi to get solution, kita harus plan any solution yang kita bisa kita pakai. Terakhir, eksekusi seperti apa? Gimana kita nge-plan untuk execution to deliver the solution. Contohnya ini yang gue suka, ini adalah study case terkait paper shaker bottle case, botol lada, ya, terkait case tentang botol lada gitu. Ada pertanyaan di mana how do we increase the amount of paper that come out of paper shaker without changing the strength of speed we use to shake the bottle. Gimana cara kita bisa mendapatkan jumlah merica yang keluar gitu tanpa kita merubah kekuatan kita atau speed kita waktu kita ngocok botolnya. Nah, tadi yang menggunakan thinking framework tadi kita bisa dapat apa goalnya? Ya goalnya tadi increase amount of paper. Mungkin dari 3 gram yang kita sekali shake keluar 3 gram, pengennya keluar 7 gram. Gitu. Itu goal ya kan. Goal adalah increasing amount of paper. Problemnya apa?
kita identify problemnya apa sih kalau dari foto ini, oh lubang-lubang di lubang di surface-nya terlalu kecil mungkin, jadi nggak keluar banyak. Oke. Apalagi nih masalahnya? Oh, lubangnya sedikit, nggak banyak gitu. Oke. Atau ketiga, ketemu lagi problem ketiga, papernya kebesaran, mericanya terlalu besar nih, bulat-bulatannya terlalu besar mericanya gitu. Nah, kita harus ketemu most effective problemnya apa gitu yang bisa dicari solusinya. Nah, solusinya apa? Biasanya kita ambil tadi yang paling efektif adalah papernya is too big gitu. Gimana caranya kita bisa overcome, gimana caranya ini paper is too big bisa dicari solusi seperti apa? Setelah kita cari, solusinya ada dua, ada put a water atau reduce the size. Nah, setelah kita telaah gitu kan, solusi kan hasilnya jadi improvement ya, yang less effort gitu, or the most business value gitu, dan selalu based on data. Kita nggak bisa kayaknya masukin air deh ke dalam botol itu. Yang paling mungkin adalah kita nge-reduce size-nya si merica tadi. Nah, kita udah dapat nih solusinya adalah di reduce size-nya ya. Nah, eksekusi seperti apa gitu? Kalau based on tadi yang di Dana, yang dilakukan di Dana adalah tadi kita PRT-nya dulu, kita bikin PRT-nya, produk requirement-nya seperti apa, wireframing, mock-up-nya seperti apa, nanti udah kita deliver ke engineer, create story, story-nya apa, story-nya contohnya tadi adalah as a user, I want to reduce the size of the paper bottle, contoh kayak gitu. Terus kita jalan sprint development-nya, terakhir kita live, make the plan while deliver. Resultnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Kalau bisa dibuat kerangkanya ya, ada goals, ada problem, ada solution. Goals adalah increasing the amount of paper, kita ketemu problemnya adalah paper is too big, dan terakhir solusinya adalah kita reduce the size of paper. Itu kalau kita pakai thinking framework yang tadi bilang di awal. Satu contoh study case-nya. Nah, ini berarti udah mau di penghujung. Ini What is Dana Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Mungkin gue sedikit cerita aja ya tentang Dana. Dana itu kita nge-build Case Society, yang pasti. Kita nge-build Case Society, di mana kita bisa return nanti kita nge-get order atau making payment, terus nanti ke Dana, nanti Dana itu akan inform ke sellernya, tapi belum dibayar ya. Nanti seller akan nge-ship ke user, baru nanti setelah itu Dana akan bayar ke sellernya. Gitu. No need to bring cash everywhere and anytime to make a payment, yang pasti. Ini journey kita dari tahun 2018, mungkin teman-teman ada yang udah tahu Dana dari dulu. Dulu itu kita baru ada di Tix ID, di Bukalapak, sama di BBM ya. Sampai akhirnya kita baru launching aplikasi kita itu di November 2018 sampai sekarang. Kenapa Dana? Ya, Dana ini benefitnya pakai Dana ya nih. Platform terbuka, mudah digunakan dan terpercaya. Produknya Dana apa aja? Kita sebenarnya overall kita punya dua, ada Dana Wallet dan Dana Widget gitu. Dana Wallet itu ya kita menerima dompet digital, fitur pocket, dan pembayaran offline. Kalau Dana Widget tuh biasanya kalau misalnya teman-teman bayar di merchant atau contoh kayak bayar di Bukalapak, di Tix ID, itu pasti ada jadi kayak contoh di kanan itu disebutnya Dana Widget. Kita ada widget Dana di aplikasi mereka. Nah, ini berbagai fitur pembayaran kita bisa bayar pakai QR, sekarang lagi tren ya. Kita tren harus bayar pakai QRIS yang pasti. Bisa bayar pakai kartu debit, bisa kredit, bisa pakai Dana Balance, hubungkan sama kartu juga, e-money, bisa transfer via bank. Banyak deh ini kalau ngomongin produknya sih nggak habis sih satu event ini. Nah, ini fact sheet-nya. Mungkin teman-teman bisa baca visinya kita adalah pasti kita membuild Indonesia Cashless Society. Kita punya empat headquarter di Jakarta, di Bandung, di Jogja, sama di Bali. Terus kita the only digital payment application di App Store sama di Samsung Pay. Dan nanti kita juga baru launching akhir tahun kemarin ya, Desember, itu the only payment digital di TikTok, aplikasi TikTok. Sampai saat ini di Q1 2020, ini masih Q1 2020, kita ada 45 juta million user, daya transaksi 3 juta per hari. Terus kita juga ada ya nomor satu apps Android, iOS, dan financial service di 2019. Kita satu-satunya yang punya 4 license register di Bank Indonesia. Kita punya license e-money, digital wallet, remittance, sama digital financial institution (LKAD). Dana Match itu sebutan buat yang teman-teman yang kerja di Dana, 700 lebih
yang bekerja di Dana dengan 60% itu lebih ke engineer, average-nya 26 tahun, dan semuanya mayoritas Indonesia ya, yang asing tuh cuma nggak nyampe 10 setahu gue, nggak banyak kok yang asing. Nah, Live at Dana seperti apa sih? Di Dana itu kita ada 7 core values, kita junjung tinggi namanya integritas, terbuka terhadap perubahan, daya tangguh, mengutamakan konsumen, kerja sama tim, dan orientasi sama hasil, dan pasti ada hati. Ini di Dana tuh kalau semua orang harus punya 7 ini. Kalau salah satunya ada yang salah gitu, atau ketujuh, let's say gue sombong gitu ya, nggak rendah hati gitu ya, itu bisa jadi apa ya, bisa jadi alasan gue untuk bisa ya bisa diputus lah buang kerjanya. Tidak. Jadi kalau ada teman-teman yang udah pernah main ke kantor Dana, ini kantor Dana yang ada di Capital Place di Jakarta. Ini ya startup banget sih, bisa apa, startup life banget sih di Dana. Ini santai-santai kita kalau kerja di Dana. Nah ini teman-teman yang ada di Dana kurang lebih. Nah, summary untuk mengakhiri, apa sih rangkumannya, apa sih untuk menjadi product manager gitu. Yang pasti kita become good at understanding problem and following logical process to define develop solution that could solve this problem. Kita harus bisa memahami gitu problemnya apa gitu, untuk bisa cari solusinya seperti apa yang baik. Good product management is about delivering products that customer love. Gimana cara kita deliver produk apa yang customer suka. Product manager use logic, insight, and a degree of creativity in defining, developing, deploying, and maintaining this product. Itu semua yang harus dipunya semua product manager sih yang pasti. Product manager must guide and collaborate with other parts of the business and external stakeholders. Kita harus bisa jadi jembatan untuk semua divisi yang ada di internal maupun di eksternalnya. Product manager must develop product using data, not only assumption. Lalu data driven yang pasti. Dan yang terakhir, problem solving is one of the most valuable soft skill for product managers. Tips and trick, kalau misalnya nanya, apa sih tipsnya jadi seorang product manager? Yang pasti satu, don't define how things are done, focus on what needs to happen and when. Jangan terlalu fokus ke gimana nih cara bisa selesai nih, atau bisa kelar gitu. Tapi fokusnya ke apa yang dibutuhkan gitu, dan kapan dibutuhkan. Ask targeted question, challenge assumption, get useful data, jangan terlalu terlena dengan keadaan yang ada, selalu nge-challenge diri kita sendiri untuk apa, untuk bisa dapat asumsi, feedback, atau kita dapetin data terbaru. Leverage the knowledge of experts inside and outside the company. Gali pengetahuan dari expert yang ada di dalam atau di luar perusahaan. Shield your development team from the slings and arrows from outrageous demands. Kita bisa melindungi tim kita dari segala macam halangan atau ancaman lah dari kebutuhan yang mungkin terkadang nggak bisa dipikir kebutuhannya apa gitu. Don't be all talk, be ready to jump into a fray and lend helping hand. Jangan cuma ya talkless humor ya. Jadi selalu bisa jadi seorang product manager yang bisa siap untuk membantu semua divisi yang ada sih. One more thing, ini mungkin gue mau share sih. Ini ada free online tools and learning for product managers. Jadi kalau teman-teman mungkin nanya apa sih tools yang sering dipakai sama product manager, kita sering pakai Jira, sering pakai Sketch, kita sering pakai Zeppelin, Miro, dan lain-lain tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cek, bisa cek di link ini kiri ya, itu di productschool.com. Product First itu banyak banget free online tools yang bisa dipakai product manager, atau mungkin sama teman-teman yang lain yang bisa dieksplor ya. Pilihannya banyak banget, dan itu semuanya free. Ya berbayar ada sih kalau untuk beberapa capability ada sih yang masih bayar. Nah sama kalau teman-teman ada yang pengen lebih deep dive lagi, gimana sih seorang product manager itu bisa day to day-nya, apa ya skill-skillnya, atau gimana sih dunianya gitu lebih dalam. Di kanan tuh gue punya rekomendasi LinkedIn Learning yang bisa teman-teman nonton. Itu namanya yang Becoming a Product Manager, itu 10 jam, tapi 10 jam itu benar-benar semua tentang product manager ada di situ semua. Benar-benar dari hulu sampai hilir tuh semua ada di situ untuk teman-teman bisa belajar. Atau pengen tahu sih. Terakhir feedback, kali kalau teman-teman ada yang mau berbaik hati, silakan bisa buka Bitly bicara dana evaluation atau scan QR-nya, bisa kasih feedback ke gue, mungkin ada yang kurangnya apa, atau salah di mana, gitu kan.
Mas Reza ini nih ngomongin kecepatan nih atau gugup ya, apapun itu silakan lah. Gue berterima kasih sekali kalau ada feedbacknya. It's not about how good we build the product, but it's about how good we understand this question. Terima kasih banyak sekali lagi, ucapin ke teman-teman semua, dan kembali ke Mbak Umi ya. Ya, Kak Reza, terima kasih atas materinya, Kak. Sangat memberikan banyak insight buat kita semua. Semoga untuk teman-teman bisa diaplikasikan. Mungkin ini juga bisa aplikasi untuk entrepreneur juga gitu kali ya, Pak. Iya. Ya, Kak ya. Research produk yang mau kita jual. Oke, Kak, kita lanjut ke sesi Q&A ya, Kak. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan dari yang paling atas dulu. Dari Kak Umar Hadiwinoto. Peran product manager dan project manager hampir sama ya, Kak? Kalau di project, posisinya di mana, Kak, untuk product manager? Kalau sebenarnya balik lagi sih ke beberapa perusahaan ya. Kalau contoh kayak dulu gue sempat di Detikcom. Kalau di Detikcom itu kita produk project jadi satu. Jadi produk itu dituntut ya, untuk bisa one man standing lah, harus bisa semuanya gitu. Cuma berdasarkan pengalaman kayak seperti di Dana juga, seharusnya produk sama project itu terpisah karena lingkupnya beda, kerjanya beda. Product manager itu lebih ke fokus ke produk. Produknya apa, gimana cara nge-maintain, inisiasi produk, develop gitu kan, itu tugasnya dia. Gimana cara dia bisa ngerangka produk tersebut. Itu tugasnya product manager. Sedangkan project manager lebih ke arah gimana caranya saat dia ngelit waktu produk itu mau dibuat. Karena waktu produk itu dibuat kan kita kan akan integrasi dengan beberapa divisi ya. Engineer, ada QA, ada tim operation. Nah, itu project manager lebih ke arah seperti tadi gue bilang, project manager itu lebih ke arah jadi scrum masternya, lebih ke lead waktu gimana bisa mendeliver produk itu sesuai timeline gitu. Jadi kasarnya tim produk bikin produknya nih, nah produknya udah dapat kerangkanya dibawa sama project manager untuk di-deliver ke teman-teman untuk bisa sendiri untuk dikerjakan sih. Kurang lebih kayak gitu sih statusnya. Emang yang paling bagus sih emang harusnya dipisah sih, perannya sih dipisah, nggak bisa digabung. Oke, terima kasih Kak Reza. Untuk Kak Anwar, mungkin ada feedbacknya dari jawabannya udah clear atau belum, bisa dituliskan di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Karendi Leata Utama, apakah boleh dielaborate bagaimana Anda melakukan research? Apakah Anda melakukan sendiri research tersebut atau ada bagian lain dalam perusahaan yang mencarikan data yang dibutuhkan? Monggo dijawab Kak Reza. Oke. Kalau riset itu baik lagi, sebenarnya product manager itu sebenarnya kalau mau bikin produk itu kan dia terkadang ada dua, ada inisiasi dari dia atau memang ada kebutuhan dari user gitu kan. Terkadang kalau inisiasi dari dia, dari kita inisiasi gitu kan. Terserah sih, kita kalau di Dana itu sebenarnya lebih bebas sih. Terserah mau kita yang cari data sendiri, mau kita riset silakan. Tapi kita punya tim data riset sendiri gitu. Kita punya tim tim data analitik yang memang tugasnya kita butuh data apa tinggal minta aja gitu. Gue mau dong data gue ngerasa Dana kayaknya butuh let's say Dana kayaknya birunya harus diganti deh, birunya terlalu muda, pengen tua gitu. Udah ke tim data, gue mau dong cari data tentang terkait gimana preferensi orang terhadap warna biru misalnya gitu. Tugasnya tim data nanti adalah mencari datanya gitu. Tapi yang nge-define data kan dari kita. Kita butuh data apa sih? Gitu. Tim produk butuh data apa nih untuk bisa menemukan atau nge-build produk itu. Nah itu kita minta ke tim data. Kurang lebih kayak gitu. Tapi nggak untuk kemungkinan kalau kita mau cari sendiri. Terkadang contoh kayak misalnya mungkin kalau teman-teman kayak di Google Analytics gitu ya, terkadang ya kita tim produk yang ngeriset sendiri. Oh kalau based on Google Analytics, gue cari ini berapa orang yang datang ke Dana atau berapa orang yang buka Dana, contohnya kayak gitu. Itu adalah tuh nggak masalah. Asalkan mau itu kita cari sendiri atau kita minta ke tim data, harus selalu based on data sih. Nggak bisa, seperti pernah gue bilang nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Prediksi. Nggak proper sih, kalau based on asumsi nggak proper aja sih, nggak baik lah. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Reza. Untuk Kak Randy bisa dikasih feedbacknya Kak, apakah sudah clear atau perlu ada yang diperjelas lagi? Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Umar Hadiwinoto.
Jika ingin karir sebagai product manager, lebih baik mulai dari mana di awal karir? Mulai dari seorang teknikal misal seperti developer atau seorang analis misal bisnis analis? Monggo dijawab, Kak. Oke, eh, kalau menjadi product manager ya, kalau karir sama product manager sih bisa langsung jadi product manager sih. Contohnya ya contoh kayak di Dana itu kita punya namanya APM ya, Associate Product Manager gitu. Itu lebih ke arah teman-teman yang mungkin baru di dunia product manager dan pengen belajar gitu. Kita welcome kok. Mau masih baru dan pengen belajar product manager, as long dia punya base-nya mengerti apa itu produk, ya kita bisa terima dengan label associate product manager gitu. Nggak harus selamanya kalau di product manager harus ngerti bisnis, jadi bisnis analis atau jadi developer, nggak harus itu sih, karena terkadang jadi developer sendiri kan tuh lebih ke teknikal ya. Bukannya nggak boleh, nggak juga, cuma dalam artian kalau pengen berkarir langsung aja jadi product manager gitu, itu bisa. Atau mungkin tapi kalau misalnya pengen lebih ke arah misalnya, gue pengen kenalin, sebelum jadi product manager, gue pengen dong ngerti developer itu seperti apa, gue pengen tahu gimana cara ngejual sebuah produk. Nah itu kalau pengen berpengalaman di hal yang lain dulu, seperti bisa analis atau di developer tuh nggak masalah. Cuma kalau emang pengen langsung jadi product manager tuh bisa kok. Itu diperbolehkan sih. Tidak ada limitasi. Orang product manager seperti harus dari ini nggak gitu. Oke, terima kasih Kak Reza. Untuk Kak Umar bisa dikasih feedbacknya Kak di kolom chat. Berarti nyambung nih Kak pertanyaannya dari Kak Kak Umar tadi. Ini ada pertanyaan dari Kak Alika. Mas Reza, saya mau tanya, untuk mendalami pekerjaan product manager, apakah ada step yang harus dilakukan di awal? Terima kasih. Step yang harus dilakukan ya. Hmm, hmm, apa ya? Ini to be honest ya, saya pun juga jadi product manager tuh emang baru sih, bisa dibilang kecemplung gitu di dunia product manager, dan kalau dibilang step awalnya apa? Step awalnya nggak ada. Yang penting saya ngerasa ngerti dunia, karena kan produk itu kan beda-beda kan. Produk itu bukan berarti harus digital gitu, nggak juga. Kadang kita kalau kerja di korporat ya, saya pernah kerja di, ya contoh saya pernah di Nestle gitu ya. Di Nestle kan produknya bukan produk digital kan, dia produknya produk barang gitu, benar literally barang. Nah, kan kita kan juga harus paham tuh produknya seperti apa gitu. Nggak harus ada step yang dilakukan, nggak ada sih. Selama baik lagi kita ngerti sih produk itu produknya apa gitu. Tips kecil sih kalau boleh saya bilang, eh, harus punya perspektif sih dari sisi customer. Karena bikin produk itu bukan tentang apa yang kita pengen bikin, tapi apa yang customer butuhin. Gitu sih intinya. Jadi kalau bisa dibilang apa sih yang step yang harus dilakukan, nggak ada. Kalau textbooknya rumusnya sih nggak ada apa yang dilakukan. Cuma lebih ke arah kita mau nggak mendengarkan apa yang customer pengen. Nah, dari customer pengen ini bisa nggak? Nah, baru kita bisa nggak bikin produknya kayak gitu sih. Karena itu pun menjadi seorang product manager pun bisa learning by doing kok, nggak masalah. Oke, terima kasih Kak Reza. Untuk Kak Alika, mohon feedbacknya Kak di kolom chat. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Alzena Seza, bagaimana cara mengetahui apakah produk kita disukai atau tidak oleh konsumen Kak? Nah, kalau gimana cara produk kita pasti ngeceknya based on KPI kita. Kita punya KPI, kita punya measurement terhadap produk tersebut. Dan terkadang beda produk, beda KPI, dan beda tolak ukurnya seperti apa. Contoh misalnya kalau kita kerja di website gitu ya, apa sih tolak ukur website itu bagus, perform atau enggak? Kan pasti pasti kalau website itu contohnya ada berapa page view-nya, berapa orang yang buka, berapa rankingnya di Google, misalnya kayak gitu. Itu kan KPI kita. Produk itu harus bisa ngeset apa, gue bikin produk A, gimana cara gue bisa ngeset KPI-nya gitu. Standarisasinya apa? Kita biasa bilang exit kriterianya apa sih? Kita bisa bilang itu produk kita bisa dibilang bagus tuh karena apa? Karena gimana? Nah, itu kita keset tuh dari situ. Nah, contoh kalau aplikasi, let's say misalnya aplikasi ya misalnya kayak Facebook gitu ya atau kayak Instagram, bisa dibilang bagus kenapa? Pertama, lihat indikatornya apa, di Play Store, di App Store, rankingnya ranking berapa, reviewnya bagaimana, berapa rate-nya, berapa bintang, kayak gitu kan, berapa banyak orang yang buka dan pakai itu aplikasi itu, dan aplikasi itu selalu digunakan nggak. Nah,
untuk sebenarnya di product manager itu ada tools-toolsnya sih untuk kita bisa menilai itu sih. Nah dari situ nanti kita baru bisa ekspor sejauh mana kita bisa ngeset KPI-nya untuk produk kita sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Kak Reza. Pertanyaan selanjutnya Kak dari anonim. Gimana cara menjembatani problem product designer dan product development? Monggo Kak Reza. Problemnya apa dulu nih? Maksudnya based on problemnya sih apa yang terjadi gitu. Ini bisa mungkin bisa speak up anonim mungkin bisa di kolom chat Kak. Ini pertanyaan dari Kak siapa? Karena ya balik lagi beda problem, beda cara kata sini sih pasti. Atau kita mau jam dulu Mbak Umi? Iya, kita pertanyaan selanjutnya Kak. Dari sembari nunggu nih ya pertanyaan boleh mengenai gimana cara menjembatani problem product designer dan product development. Mohon untuk yang merasa bertanya bisa di chat di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak dari Kadia, selain produk yang baik, gimana Dana berkompetisi dengan kompetitor? Satu hal yang saya diajarin sama CEO saya gitu ya, Pak Vin, dia selalu bilang jangan pernah menganggap GoPay, ShopeePay, OVO itu sebagai kompetitor. Kita anggap semua itu sama, kita sama-sama punya goals yang sama kok. Goalsnya apa sih? Goalsnya adalah pengen gimana caranya bisa Indonesia itu punya cashless society gitu. Kalau kita terlalu fokus kepada kompetitor, penyebutan kompetitor, atau kita fokus gimana cara kita menjatuhkan yang lain, itu baik lagi yang seperti saya bilang, kita terlalu fokus kepada what-nya, how-nya gitu kan. Tapi kita nggak tahu apa yang benar customer butuhin gitu. Kita coba selalu berpegang kepada prinsip ya udah kita mencoba dana itu mencoba menghadirkan apa yang customer butuhkan gitu. Terlepas nanti customernya di market dia lebih beli OVO atau GoPay yang lain, itu balik lagi customer gitu. Cuma kita akan pasti refleksi apa sih yang sebenarnya kenapa sih lebih milih GoPay gitu? Apa yang GoPay punya yang kita nggak punya? Nah, itu jadi insight baru lagi, kita coba improve lagi produk kita gitu. Kalau bisa kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Reza. Untuk Kak Dia bisa disampaikan feedback-nya apakah ada pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Umar Hadiwinoto. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir deh, yang ini deh dulu. Kak Umar Hadiwinoto lagi. Kalau ketemu requirement yang ajaib, gimana komunikasi ke user kalau requirement tersebut belum bisa dieksekusi, Kak? Nah, ini baik lagi tadi ke poin di mana kita bisa jadi be a good negotiator. Bukan terkadang sih, kita tuh seorang product manager punya skill komunikasi yang baik. Itu soft skills yang sudah punya. Dan memang itu terkadang nggak diajarin, memang harus learning by experience soal itu. Kita selalu misalnya ini yang gue alamin ya, kalau misalnya ada yang akan bertugas sebagai host webinar malam hari ini. Ajaib dari stakeholder gitu ya, gue selalu bilang, gue selalu nanya, kenapa lo butuh itu? Alasannya apa? Selalu jadi orang yang kritis. Jangan cuma karena Ja bikinin dong dana jadi hijau gitu. Oh ya udah gue bikinin. Kita tuh nggak bisa gitu. Kita jadi orang kritis. Kenapa hijau? Kalau bisa tanya terus kenapa hijau? Ada kan kalau misalnya prinsip 5 why gitu. Selalu why. Tanya kenapa? Kenapa hijau? Ya karena gini. Ya kenapa pengen begini gitu. Kenapa kayak anak kecil gitu, kritis. Dari situ kita bisa gali, oh ternyata lo pengennya kayak seperti ini gitu kan. Nah, tapi di situ ternyata apa yang dipengen sama mereka, kita nggak capable dalam artian mungkin nggak ada resource, mungkin nggak ada teknologinya gitu. Kita terbuka aja, gue udah ngecek nih dengan developer, ternyata kita nggak ada resource-nya, nggak ada gini-gini. Kita selalu nyiapin pros and cons-nya, dan kita selalu nyiapin juga plan B-nya apa. Kita seperti gue bilang tadi. Let's say belum capable, misalnya ini belum capable dibikin sama kita nih, tapi gue punya plan B-nya. Gimana kalau kita bikin ini dulu, kita riset dulu 2 bulan, nanti bulan ketiga kita baru develop gitu. Karena terkadang kita juga nggak bisa langsung nge-cut orang bilang, oh pengen bikin ini dong, nggak bisa, nggak gitu juga sih caranya. Kita juga harus dibaca, kita bisa komunikasi dengan baik gitu. Cara nolaknya ada cara nolaknya yang baik sih harusnya bisa kita lakukan kepada yang mereka minta itu tadi sih. Oke, terima kasih Kak Reza.
Ini ada pertanyaan yang tadi masih belum dijawab ya Kak. Belum tahu nih pertanyaan dari siapa. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak Umar Hadiwinoto. Halo, halo Kak Reza. Ya, Oke, masih dengar suara saya Kak. Kok di saya masih. videonya nge-freeze gitu Kak Rezanya? Udah belum? Belum masih nge-freeze. Coba deh. Udah, Mbak? Belum muncul videonya Kak. Video nggak muncul. Iya, nggak muncul. Coba lagi deh. Sekarang nggak ada gambarnya nggak, Mbak? Nggak ada ya? Sekarang profilnya Kak Reza. Ini udah Nah, belum? ini dah Oh, siap. udah, oke, oke. Oke. Ini Kak dari Kak Umar. Kayaknya Kak Umar dari tadi nanya, tertarik mungkin mau kerja di Dana. Cara apply kerja di Dana gimana, Kak? ini eh, selalu ditanyakan sih di setiap seminar cara gimana. Buka aja dana.id/karir. Di situ kita kita kasih semua infonya kok, semua infonya yang terkait apa sih lowongan yang terbuka gitu. Dan kita to be honest, kebetulan di Dana itu kita sangat fair ya, dalam artian kita semua yang mencoba melamar via website itu akan kita terima, website atau LinkedIn itu pasti beneran kita terima dan kita coba sortir sih kayak gitu. Bukan nggak cuma, maksudnya ada kan bukan cuma sekedar formalitas doang sih, di website ada bisa ngelamar sih, enggak. Kita kalau memang kompeten dan memang sesuai apa yang kita cari, pasti kita akan hubungin, kita pasti akan reach teman-teman sih, kayak gitu. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Iya sih, kayaknya tadi seru di Dana milenial dan Gen Z ya. Gen Z ya. Gen Z, iya, benar Isinya. Gen Z. Enak Kak diajak ngobrolnya gitu kan, diajak diskusnya kok seumuran gitu. Iya, tapi lagi WFH nih, dari udah setahun WFH nih saya nih. WFH full ya, Kak? Nggak Full, ada karena kita shift gitu nggak? kita ngikutin PSBB kan. Kalau pemerintah bilang masih PSBB ya kita nggak akan masuk. Oh, kemungkinan 2021 juga ya, Kak? Iya nih, ini udah setahun nih. Aduh, pusing, Kak. Bete aja WFH di Iya, rumah. Ya. saya juga ngerasain kerja di rumah kayak cuma di kamar gitu kan ya, udara kurang, pusing. Untuk pertanyaan yang ini anonim, mungkin bisa ada siapa yang bertanya gimana cara menjembatani problem product designer dan product development. Ada yang aku nggak ada Tapi yang aku. kalau nggak ada yang mau ini nggak apa-apa. Nanti coba saya jawab dengan ini aja, dengan general ya. Yang pasti kalau problem itu ya kita harus cari tahu sih. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu. Nah, apa sih masalahnya apa gitu. Terkadang kan yang kalau di Dana itu, kalau product designer itu teman-teman product designer itu lebih ke arah mereka yang mungkin lebih ke perfeksionis lah gitu kan. Sedangkan di product development itu mereka lebih dinamis, dalam artian suka ada perubahan-perubahan gitu kan. Sedangkan product designer lebih ke arah ya gue mau berubah ya udah, apa-apa tunggu dulu dong, gue nggak bisa cepet ya kayak gitu. Nah, yang kayak gitu sih biasanya ada dua cara pendekatan sih. Pertama tadi pendekatan yang lebih informal, ya mungkin ajak nongkrong gitu kan, tanya masalahnya apa sih gitu kan, lebih dekat ke mereka, karena beda kepala, beda pemikiran, beda juga cara kita nge-treat mereka gitu kan. Atau yang cara formal, yang pasti ya kita harus siapin dari awal sih, kita paham dulu nih kalau kita bikin produk ini risikonya apa gitu, solusinya plan B-nya apa, jangan sampai nggak ada plan B sehingga jadi masalah baru sih antara produk development sama produk itu sendiri gitu sih. Oke, terima kasih Kak Reza. Semoga Ada menjawab ya Anonimus tadi. iya nggak ada yang ngaku, jadi nggak tahu deh jawabannya. Semoga sudah bisa memenuhi ya untuk teman-teman peserta yang lain. Mungkin ini masih ada waktu 5 menit. Kalau ada teman-teman yang masih mau ditanyakan, ada wadah nih webinar Proud, bisa ditanyakan di kolom Q&A. Kita tunggu mungkin sekitar 1 menit ya Kak ya, untuk apakah ada pertanyaan lagi atau cukup? Ya, jadi sambil menunggu nih Kak, saya mau iklan dulu. Boleh. Iklan untuk program Proud yang kita kan sebulan rutin ngadain di minggu kedua dan minggu keempat. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi Kak. Kita sudahi lebih cepat nih Kak. 4 menit. Oke, kita sudahi acaranya sampai di sini. Terima kasih Kak Reza untuk
Uh, sharing-sharingnya ya alhamdulillah bermanfaat untuk malam hari ini ya kita WFH gitu kan di rumah gitu kan masih bisa mendapatkan ilmu dari Kak Reza. Sebelum acara ditutup, saya mau menginformasikan jadi untuk webinar ini kan ada benefit sertifikat dan slide materi. Jadi untuk mendapatkannya mohon diisi feedback form nanti dari yang tadi ya feedback form yang Dana sama feedback form dari kami. Nanti kami untuk linknya kita informasikan melalui WA. Jadi mohon diisi untuk mendapatkan persyaratan mendapatkan slide materi dan sertifikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sudahi acara sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Kak Reza, terima kasih Terima kasih semuanya. Mbak Umi, semuanya teman-teman semua terima kasih banyak.